Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an ta'ammulatun fi kaifiyati dukhulihi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Poin keempat adalah renungan-renungan mengenai bagaimana Rasulullah memasuki kota Makkah. Awalan, laqad ra'ayna fi ma yarwihi al-Bukhari an Abdullah bin al-Mughaffal. Sungguh kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin al-Mughaffal, annahu sallallahu alaihi wasallam kana wa huwa ala masyari fi Makkah, bahwa di saat Kanjeng Nabi berada di wilayah-wilayah perbukitan kota Mekah, yaqra'u surat al-Fatah, itu beliau membacakan surat al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Yurajji'u, Kanjeng Nabi melagu-lagu, taronum, berlagu, berlenggam, fitilawatihi, dalam bacaan beliau laha terhadap surat al-Fatah. Wa tarji'u, yang dimaksud dengan tarji' kaifiyatun muayyanatun fil qira'ah, itu adalah tata cara tertentu mengenai cara baca Quran. Ya tarannamu biha al-qari'u, di mana seorang pembaca itu melakukan pembacaan dengan lenggam. Wa hadza yadullu kama nara annahu sallallahu alaihi wasallam kana mustaghriqan fi halati syuhudin. Hadis ini menunjukkan sebagaimana yang kita lihat, annahu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mustaghriqan fi halati syuhudin. Beliau begitu tenggelam dalam kondisi syuhud, begitu khusyuk ma'allahi, bersama dengan Allah Ta'ala, asna'a dukhulihi, di saat masuknya beliau Makkah, ke dalam kota Makkah. Famakana linaswati dhufri wa nasril azim ila nafsihi min sabil, maka tidak ada mabuk kemenangan yang luar biasa itu, tidak ada celah untuk merasuki jiwa Nabi. Walam yakun syai'un min ta'adzumi awi tajabburi liyastawliya ala syai'in min masyairih. Tidak ada sedikit pun perasaan tinggi hati, merasa besar kepala, tirani untuk menguasai satu di antara masyair, di antara simbol-simbol kota Mekah. Innama huwa al-insijamut tamu, tidak lain itu adalah keserasian yang utuh, ma'asyuhudillahi, bersama dengan kehadiran atau menyaksikan Allah Ta'ala, wasyukri dan wasyukru, dan bersyukur ala nasrihi, atas kemenangan Allah, kemenangan yang diberikan Allah, wa ta'yidihi, dan bantuan Allah. Nah, ini satu. Jadi ketika Nabi Muhammad memasuki kota Mekah, dengan pasukan yang begitu luar biasa, tidak diduga-duga oleh orang-orang musyrik, orang Quraisy. Orang musyrik Mekah tidak menduga ternyata kekuatan umat Islam semakin berlipat ganda. Ini enak tekanan yang dilakukan ini. Ini jadi apa namanya tuh? Kanjeng Nabi tidak tenggelam dalam kemenangan. Kanjeng Nabi tidak tenggelam dalam euforia. Biasanya orang kalau sudah menang itu seenaknya sendiri. Orang kalau sudah menang seenaknya sendiri. Sudah berkuasa, sudah apa gitu kan. Ini pasukan-pasukan militer di mana-mana pun begitu modelnya. Sudah di mana-mana pasti akan mabuk-mabukan kalau sudah menang. Mau pasukan Jepang, mau pasukan Napoleon Bonaparte yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Bahkan ketika perang gabungan tentara Eropa yang menyerbu orang Islam, itu mereka juga mabuk, bermabuk-mabukan memasuki kota Yerusalem. Ini jadi manusia biasa itu rata-rata kalau sudah menang itu ya bermabuk-mabukan. Tentara Mongol begitu memporak-porandakan
khilafah Abbasiyah di Baghdad sana, ya langsung sudah mabuk-mabukan sudah habis. Ini mabuk kemenangan. Tentara-tentara Kubilehan yang datang ke Jawa, itu begitu mereka menang, ya mabuk-mabukan. Nah, mabuknya mereka dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan, membasmi tentara-tentara Mongol. Ini beda, sikap Rasul ini beda. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memiliki sikap mental yang stabil. Jadi ada tuduhan-tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu, ya maaf itu seperti yang dinyatakan para orientalis, oknum-oknum mereka. Nabi Muhammad itu memiliki kelainan mental atau apalah inilah. Nah, ini semua menunjukkan, bukti-bukti sejarah ini menunjukkan betapa kedewasaan Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad mau, ya enak-enakan. Atas dasar apapun bisa dilakukan Nabi Muhammad. Nah, atas dasar pembalasan dendam boleh, ya bisa jadi kan. Kalau Nabi Muhammad itu ya mau melampiaskan dendam, gampang aja. Kalau Nabi Muhammad itu ingin melampiaskan dendam, sangat mudah. Bagaimana tidak sakit orang yang bagaimana tidak sakitnya kalau orang itu sampai terusir. Nabi Muhammad itu kan dalam tanda petik itu kan terusir dari kota Mekah. Aset-aset orang Islam juga banyak yang dirampas. Nah, ini kemudian ancaman-ancaman, tekanan-tekanan yang dialami Nabi Muhammad. Kemudian betapa sadisnya pembunuhan yang dilakukan orang Quraisy dulu terhadap Sayyidina Hamzah, sampai dicabik-cabik, dirobek-robek dada dan perut beliau Sayyidina Hamzah. Rasulullah sampai begitu sedih, sampai begitu marah. Ini kalau Nabi Muhammad suka melampiaskan kemarahan, suka melampiaskan dendam, sangat mudah. Ini siapa yang dulu tadi membunuh Sayyidina Hamzah? Yang membunuh pamanku Hamzah mana? Dicari kan, bisa digeledah kan. Nah ini, tapi yang terjadi Rasulullah ini damai kok, memasuki kota Mekah. Tidak dengan euforia, tidak dengan mabuk kemenangan. Ya. Wa yazidu fi taswiri hadzal makna ma rawahu Ibnu Ishaq min annahu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cukup memberikan tambahan gambaran apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama wasala ila Jitua, ketika beliau mencapai wilayah Jitua, kana yadhu ra'sahu tawaddu'an lillah, maka beliau mendingklupkan kepalanya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah. Tidak merasa berkuasa, ya sudah, kota Mekah dibiarkan apa adanya. Kota Mekah dibiarkan apa? Dibiarkan apa adanya. Tidak mentang-mentang lagi menang begitu. Sampai Sadanatul Ka'bah tidak direbut oleh Nabi Muhammad kan? Juru kunci Mekah, juru kunci Ka'bah tidak direbut oleh Nabi Muhammad. Tidak diberikan. Siapa yang biasa itu, ya itu sudah. Jadi Rasulullah datang ke kota Mekah bukan untuk pembalasan dendam, bukan untuk mencari kekuasaan. Kalau niat cari kekuasaan bisa, tapi itu sampai hal masalah juru kunci Ka'bah, Sadanah itu tidak direbut, ya dibiarkan kepada siapa itu namanya Utsman bin siapa? Utsman bin Tolhah, itu sampai anak keturunannya menjadi penjaga Ka'bah. Ini hina ro'a. Jadi begitu kesan spiritual Mekah itu begitu agung. Memang pada akhirnya berhala-berhala yang di kota Mekah itu, yang ada di sekeliling Ka'bah itu, bahkan yang di dalam Ka'bah dikeluarkan, dihancurkan. Jadi memang motifnya memang benar-benar tauhid, bukan masalah politik kekuasaan, bukan. Hatta ra'a ma akramahullahu bihi minal fatah, sampai akhirnya Rasulullah melihat apa yang Allah muliakan kepada dia
mengenai atau yakni kemenangan. Hatta anna uthnunahu, sampai sungguh jenggotnya Rasul itu layakadu yamassu wasitatar rahl. Wasitatar rahli itu hampir menyentuh bagian tengah atau bagian punggungnya kendaraan. Wa hadza yakni annahu sallallahu alaihi wasallam kana mundamijan fi halatin minal ubudiyyati tammati lillah. Kalau orang sekarang kan mentang-mentang punya uang, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya kekuasaan, kota Mekah mau dibikin semau-mau mereka sendiri, mau dibikin kayak Las Vegas juga nggak apa-apa. Karena apa? Merasa punya power, merasa punya power. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad kalau ingin menunjukkan powernya, dia bisa, tapi tidak semena-mena Nabi Muhammad. Karena mundamijan Rasulullah itu selaras fi halatin minal ubudiyah, pada kondisi mengabdi at-tamati yang utuh lillahi kepada Allah Ta'ala. Izra'a samratal qiyam, karena atau di saat beliau melihat hasil daripada perjuangan, bi amri rabbihi, memperjuangkan urusan atau perintah Tuhannya. Wa nadhara ila natijati kulli ma qad kana laqiyahu minal adzabi min qaumi, dan beliau melihat hasil dari apa yang telah ia alami, yakni siksaan dari masyarakatnya. Wa kaifa anna Allah a'adahu ilal baldati allati akhrajathu azizan mansuran mukarraman. Bagaimana sungguh Allah telah mengembalikan Nabi Muhammad ke satu kota yang dulu mengusirnya. Beliau kembali dengan keadaan mulia, menang dan terhormat. Innaha as-sa'atu allati yanbaghi an tamtali'a bi syukrillah. Itu adalah waktu di mana sepatutnya waktu itu penuh akan rasa syukur kepada Allah wahdahu, hanya semata Allah. Wa yanbaghi an yafidha az-zamanu kulluhu fiha bi ma'nal ubudiyyati tammati lillah. Dan sudah seharusnya melimpah waktu dalam pengertian ubudiyah yang utuh kepada Allah Ta'ala. Wa hakadha yajibu an takuna halatul muslimin. Jadi Rasulullah dianggap gila perang juga tidak terbukti. Rasulullah dianggap gila perang itu tidak terbukti. Mana yang menunjukkan Nabi Muhammad ini gila perang? Tidak ada. Wa hakadha yajibu an takuna halul muslimina daiman. Dan sebegitulah seharusnya sikap orang-orang Islam selamanya. Ubudiyatan mutlaqatan lillah, yakni bersikap mengabdi secara total kepada Allah fis sarra'i wad dharra, baik di waktu di waktu senang maupun di waktu susah. Fir rakha'i wasyiddah, dalam kondisi nyaman maupun dalam kondisi berat. Inda dhu'fi wal quwwah, pada kondisi lemah maupun kuat. Wa laysa min sya'nil muslimina itlaqan, tidaklah merupakan sikap orang-orang Islam secara mutlak ayatadhaharu, untuk menampilkan diri bidzulillah, menampilkan diri merendah kepada Allah Ta'ala, kullama haqqat bihim musibatun aw kurabun, pada setiap kali tertimpa musibah atau kerumitan-kerumitan. Hatta idza kasyafal karbu wa zalat durru, sampai akhirnya ketika hilang kerumitan dan hilanglah bahaya, askarathum al-farhatu, mereka dimabukkan oleh rasa gembira. Bal askarahum at-tuhyanu, bahkan mereka dimabukkan oleh pikiran tirani, an kulli syai'in, tidak menghiraukan segala apapun. Wa maru, mereka melewati min jambi awamirillahi ta'ala, di sisi perintah-perintah Allah, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, sahina lahina, dalam kondisi lalai dan lengah. Ka'alam yad'uhu, sepertinya mereka tidak pernah berdoa kepada Allah, wa yatadallalu lahu, dan tidak pernah merendah kepadanya, fi kasfi dhurrin massahum, pada atau dalam menghilangkan mara bahaya yang menyentuh mereka. Sanian, poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, Rasulullah memiliki sikap mental dewasa, kestabilan jiwa yang stabil, yang tidak dimiliki jenderal-jenderal yang terkenal semacam Napoleon Bonaparte, semacam tentara Mongol,
Mereka begitu menang mabuk-mabukan, memasuki wilayah yang mereka taklukkan langsung mabuk, menjara. Tidak, Nabi Muhammad tidak menjara. Bahkan beliau menegur Sa'ad bin Ubadah yang menyatakan hadal yaumul malhamah, ini adalah waktunya berperang. Kata ini Sa'ad bin Ubadah ditegur keras oleh Nabi Muhammad. La bal hadal yaumul marhamah, ini bukan waktunya perang, ini waktunya menebarkan kasih sayang. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah juga pernah marah karena dalam peristiwa Fathu Mekah ini terjadi insiden. Ada satu insiden, ada orang yang dibunuh, seorang perempuan dibunuh. Ini Rasulullah marah, padahal perempuan tersebut tidak terlibat apa-apa, tidak punya masalah apa-apa. Kok sampai terjadi insiden begitu? Tsaniyan yaduluna aidan hadzal ladzi rawahu Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini juga menunjukkan ala masyru'iyyati tarannumi, mengenai bolehnya berlenggam, berlagu-lagu, wa taghani, ya berlagu-lagu bi qiraatil Qur'ani, akan bacaan Quran. Silakan pakai lenggam, pakai apa, enggak masalah. Wa huwa al-makna alladhi abbara anhu Abdullah bin Mughaffal bitarji'. Itu adalah pengertian yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mughaffal dengan istilah tarji'. Cuma lagunya yang bagaimana itu kan, lenggamnya yang lenggam bagaimana itu perlu tinjauan dari berbagai sudut, dari sudut tajwid, dilihat dari sudut keadaan, kondisi, situasinya bagaimana. Wa huwal haqqul ladzi alaihi amatul ulama'i. Pendapat ini dibolehkannya berlagu Quran itu adalah suatu kebenaran yang dianut oleh kebanyakan ulama minasyafi'iyyati, yakni golongan penganut Syafi'iyah, wal Hanafiyah, dan penganut Hanafiyah, wa katsirun minal Malikiyyati wa ghairuhum, dan banyak sekali penganut Malikiyah dan juga yang lain-lainnya. Walaqad hamala haula'il a'immatu ma ruwiya an katsirin minas sahabati aw tabi'in mimma yadullu 'ala nahyi at-taqrib. Mereka para imam tersebut mengartikan, menafsirkan apa yang diriwayatkan dari banyak sahabat atau tabi'in. Mimma yadullu, yakni riwayatnya menunjukkan ala nahi, atas adanya larangan anit taqrib wa taghanni, mengenai berlagu-lagu fi tilawatil Qur'ani, dalam membaca Quran. Konon ada riwayat-riwayat yang melarang berlagu-lagu dalam membaca Quran. Konon seandainya itu sahih bahwa melakukan Al-Quran itu dianggap terlarang, maka para imam yang membolehkan itu menafsirkan ala tatribil ladzi yutghi ala salamatil ada, mengartikan terhadap lagu yang mengacaukan cara bacaan yang benar, yang salim. Wa yudhibu bil hurufi wal kalimat an makharijiha, dan mengeluarkan huruf-huruf serta kalimat keluar dari makharijul hurufnya, al-arabiyyatis sahihah, yang bersifat Arab yang benar. If inna mithla hadhihi tilawat, karena bacaan semacam ini, yakni sampai keluar dari kaidah-kaidah tajwid, ini ghairu jaizatin bittifaqin, itu tidak benar secara kesepakatan ulama. Jadi satu tinjauan. Ada sebenarnya dalam masalah melakukan Al-Quran ini tinjauan yang semestinya diingat. Apa itu? Mengingatkan tentang mahbatil wahyi. Jadi kita melakukan Al-Quran itu kita kira-kira mengingat di manakah Quran itu turun, situasinya bagaimana. Maka Al-Quran itu menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan.
Allah menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kata-kata Arab ini tidak dihilangkan dalam Quran. Makanya meskipun misalkan Quran lenggam Jawa, Quran lenggam Jawa itu misalkan benar secara tajwid, tapi secara pembawaan situasi kurang tepat. Kurang tepatnya di situ. Biarkan Quran apa adanya, berbahasa Arab. Dan lagunya mengingatkan tentang di mana Quran itu turun, sudah biarkan aja. Sedangkan kemudian penyesuaian dengan tradisi tidak harus dengan cara begitu. Tidak harus dengan cara lenggam Jawa begitu, tidak harus. Ya iya kan, masalah lagu itu mempengaruhi kan? Masalah lagu itu mempengaruhi. Orang ketika di rumah makan lagunya bagaimana? Lagi di mall musiknya bagaimana? Kalau di mall musiknya pakai musik rock and roll, ini kan tidak nyaman. Pengunjung tidak nyaman. Ya apa salahnya kan? Di supermarket diputerkan lagu atau musik rock and roll, apa salahnya? Apa salahnya kan? Nggak ada, tapi supermarket yang menyetelkan lagu rock and roll di mall, di supermarket nggak ada. Jadi lagu itu ada kaitan dengan jiwa, musik itu ada kaitannya dengan jiwa. Biarkan pakai lagu yang enak-enak, yang tenang, sehingga pengunjung supermarket itu belanja dengan nyaman. Musik yang diputar nih di warteg-warteg ya tentu beda. Yang di warteg-warteg itu beda, cukup lagu panturaan aja. Ini jangan pakai lagu-lagu yang gimana gitu kan. Misalkan lagu jazz, musik jazz. Warteg pakai musiknya musik jazz misalkan. Gimana yang terjadi? Gimana itu? Warteg pakai musiknya jazz. Paling-paling kalau ada musik masuk musik panturaan, musik dangdut gitu kan. Kalau masuk ke restoran yang rada-rada bonafit begitu, ya kasih musiknya yang beda. Nggak mungkin musik-musik pantura, kan nggak ada. Itu aja golongan begitu-begitu tuh menyesuaikan lagu tuh. Pintar mereka tuh dalam rangka menyesuaikan apa? Supaya bisa menikmati suasana warteg, karena memang pengunjungnya ya punten-punten, pengunjungnya dari kalangan masyarakat ke bawah, biasanya ya golongan tukang beca apa gitu kan. Lagunya udah cukup, lagu dangdut aja. Kalau dibikin lagu yang bikin ngantuk, ya itu kelamaan, nggak pulang-pulang, nggak pergi-pergi orangnya. Nah, sementara bangku di warteg itu terbatas kan. Kalau dikasih musik yang bikin ngantuk lama gitu, kayak di warung kopi, yang di kafe-kafe begitu kan, nggak mungkin. Kalau di kafe dibikin seenak mungkin, kira-kira yang lama ngopinya tuh jangan sebentar, yang lama nanti, supaya bukan cuma ngopi tapi beli cemilan yang lain-lainnya. Jadi kalau di kafe kan musiknya lama kan, yang slow, yang tenang, yang tidak membuat orang itu pengen cepat pulang. Laqad kana minatan, yaitu jadi masalah lenggam itu mempengaruhi. Lah Al-Quran itu harapannya bagaimana sih? Harapannya kan Arabiyah, mengingat kondisi situasi di mana Quran itu turun. Maka kalaupun kita berlagu-lagu, ada baiknya kita melakukan Al-Quran yang bisa membawakan jiwa kita itu ke sana, gitu kan? Ke sana, tidak pakai lagu secara bebas. Ini kalau sebentar ada satu lenggam dengan model tersendiri, nanti bikin lenggam yang lain, nanti bisa kemana-mana itu. Min ayat tafarraqu. Salisan, laqad kana min at-tadbiril hakimi li Rasulillah, sungguh pada strategi bijak yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
di antara strategi kebijakan Rasul ma'amara bihi ashabah, itu adalah instruksi yang disampaikan beliau kepada para sahabatnya, min ayatafarraqu, yakni para sahabat itu terpisah-pisah, tercerai-berai fi madakhil Makkah, pada jalur-jalur masuk kota Mekah. Fala yadkhuluha min tariqin wa madkhalin wahid, sehingga para sahabat tidak memasuki kota Mekah dari satu jalur yang sama. Apa maksudnya? Wadzalika, strategi itu buhyatu tafwiti fursatil qital, itu adalah harapan menghentikan kesempatan perang ala ahli Makkah terhadap penduduk Mekah. In aradu dzalik, kalau orang Mekah menghendaki perang. In yataruna, karena pastilah orang Mekah pasti akan terpaksa ila tasdidi jama'atihim, untuk mencerai-beraikan kesatuan mereka, wa tabdidi quwahum, dan memecah-mecah kekuatan-kekuatan orang Mekah, fi jihad di Makkah, di sudut-sudut kota Mekah, wa atrafiha, dan ujung-ujungnya. Akhirnya fatatufu, akhirnya lemah ladaihim, pada diri orang Mekah, asbabul muqawamati, sarana-sarana perlawanan, wa muhriyatuha, dan dorongan-dorongan untuk melawan. Wa inna fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain Rasulullah melakukan strategi itu hiknan lid-dima'i ma amkana, karena menghentikan potensi pertumpahan darah sedapat mungkin. Wa hifdhan li makna salamati wal amni, dan menjaga pengertian keselamatan dan keamanan fil baladil harami, yang ada pada negeri yang mulia. Wa min ajli hadza, karena inilah amara muslimin, Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam alla yuqatilu, untuk tidak berperang illa man qatalahum, kecuali terhadap orang yang menyerang muslimin. Wa a'lana, Rasulullah menyatakan, anna man dakhala darahu wa aghlaqa babahu fa huwa aminun, bahwa sungguh orang yang memasuki rumahnya dan mengunci pintunya, maka dia itu orang yang aman. Allah a'lam bishawab.